Materi ajar atau materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang kelima yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon dan Kerajaan Mataram. Sebelum kita memulai menyimak slide berikutnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan Kerajaan Banten dan Cirebon dan Kerajaan Mataram, serta mampu mengolah informasi tentang kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Kerajaan Banten dan Cirebon. Ini adalah salah satu gambar ilustrasi Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa Kerajaan Sunda yang tidak direbut Kerajaan Mataram serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Adapun mengenai Kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata ci dan rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kota Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai dengan 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai dengan 1613. Kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua bagian sebagaimana hasil perjanjian Kianti yang berisinya sebagai berikut. Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kadipaten Pakualam, yang ketiga Kasunanan Surakarta, dan yang keempat Kadipaten Mangkunegaran. Dan tugasnya untuk pada materi ini yaitu buatlah 2 pertanyaan beserta jawabannya tentang Kerajaan Banten dan Cirebon dan Kerajaan Mataram. Ya, itulah sedikit materi
pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.